Habis siaran, Bang Rai, habis siaran episode 6. Mulai ini Kak. Mulai Mi. Habis Kita habis siaran. terima Terima kasih. Heboh dah. Marhaban Ya. tiba, marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan. Yeay, podcast habis siaran spesial Ramadan Ramadan. hari ini. Tidak terasa tiba-tiba aja Ramadan, Mm-mm. tiba-tiba ada Pak Ustaz. Weh. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Iya. Pak Ustaz ya. Tidak apa-apa, Kakak Ustaz. Kakak Ustaz. Kakak Ustaz ya supaya lebih dekat Iya. begitu. Kakak Ustaz Di. Iya. Kakak Ustaz. Jadi podcast kali ini spesial Ramadan. Hmm. Kita sudah kedatangan Kakak Ustaz Ruslan. Iya. Iya. Mau dipanggil Kakak Ustaz Ruslan atau Kakak Ambo ini? Kakak Ruslan aja. Kakak Ruslan, Iya. Kakak Kebetulan Ruslan. kita udah dekat banget ya sama Kak Ruslan. Alhamdulillah. Kak Ustaz. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi by the way, Kakak Ruslan ini adalah Ketua Pengurus Masjid RRI, Masjid Al-Mu'awanah. Al-Mu'awanah juga. Dan pastinya kita akan sharing-sharing juga tentang persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Pokoknya ini spesial untuk ini ya, banyak pertanyaan anak muda di bulan Ramadan ini. Wish. Dan semoga Kak Ustadz ini bisa menjawab pertanyaan Amin, anak-anak amin, muda di luar amin. sana. Sudah Iya. pasti. Nah, kalau di Masjid RRI sendiri nih Kak Ruslan, persiapan bulan Ramadannya seperti apa nantinya? Oke, jadi Ramadan itu tadi kita awalkan tadi podcast kita dengan mengucapkan apa tadi? Marhaban ya Ya, Ramadan. Ramadan. Itu menarik sekali memang. Seorang yang beriman itu tentunya harus memiliki perasaan gembira ketika masuk Ramadan. Jadi salah satu bentuk kegembiraan kita itu dengan mengucapkan tadi Marhaban ya Ramadan. Kalau dari bukunya Prof. Quraisy Shihab itu, marhaban itu kan diambil dari 3 huruf. Ro, ha, dan ba. Artinya tanah yang lapang. Jadi Ramadan itu seakan-akan kayak tanah yang lapang gitu. Masya Allah. Nah, itu pun juga seperti halnya kita sebagai orang yang beriman, harus memiliki perasaan gembira, memiliki hati yang lapang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu hal yang perlu kita persiapkan, bergembira. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan doa sebelum memasuki Ramadan. 2 bulan sebelum masuknya Ramadan itu, dia membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa. Wakina azaban Itu doa makan. Iya. Jadi Rasulullah itu baca doa Allahumma barik lana. Coba ikut. Allahumma barik lana fi rojaba Fi rojaba wa syabbana wa syabbana wa ballighna wa balikna fi Ramadan. fi Ramadan. Itu dia. Amin. Kalau yang tadi dibaca Nur itu doa makan. Kok ini kayak tidak asing ya? Artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Saban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini doa kita diijabah semua. Alhamdulillah. Kita sudah berada di bulan Ramadan. 1447 Hijriah. Masya Allah, jadi sebuah keberuntungan juga bisa merasakan Ramadan di Iya. tahun ini Betul. yang patut disyukuri. Tapi ini juga pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda terkait dengan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk di 1000 pertanyaan ini, Banyak sekali ya. Kakak Ruslan, Iya. nah mungkin boleh dikasih gambaran sedikit juga untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak muda ya, kegiatan-kegiatan positif nanti di pastinya di bulan Ramadan seperti apa mungkin? Oke, jadi memang Ramadan itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan dijanjikan ya, termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan
disertai dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, tentu akan mendapatkan ampunan dosa. Itu yang kita harapkan, bahwa di hadapan kita sudah ada Ramadan, maka tentu kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di Ramadan itu bernilai ibadah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, contoh misalnya anak muda nih, dulu mungkin sering main HP, HP sekarang sampai sekarang masih HP ya. Sampai sekarang ya. Mungkin sering melihat konten-konten TikTok misalnya, tapi itu diubah di Ramadan. Kita kebanyakan men-scroll media sosial kita dengan konten-konten agama. Tentunya di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan tentang Ramadan. Jadi memang persiapan yang harus kita siapkan itu adalah, salah satunya itu adalah ilmu tentang Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar masuk di bulan Ramadan, tidak ada ilmunya, karena begitu banyaknya ibadah yang kita lakukan di Ramadan, ketika tidak disertai dengan ilmu, itu kata Imam Al-Ghazali dalam bukunya, Ihya Ulumuddin, bahwa ilmu itu adalah pemimpin, sementara amal itu adalah pengikutnya. Jadi ketika kita beramal nih, misalnya di bulan Ramadan, tidak disertai dengan ilmu, itu akan sia-sia, dan justru akan menyesatkan. Makanya, anak-anak muda, jangan sampai nanti masuk Ramadan hanya sekedar beramal, tetapi tidak disertai dengan ilmu. Itu dia, Makanya anak dia. muda. Anak muda. Jadi nanti algoritma media sosialnya dirubah. Ya. Jadi Yang awalnya mungkin tontonan-tontonan hanya yang sekedar posting yang kegiatan sehari-harinya, tapi postinglah Ya. paling tidak, kalau kata Nabi itu balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ada potongan-potongan hadis, kita coba bikin konten, insya Allah itu akan menjadi amal jariah. Insya Allah saya yang mau bikin konten contoh. yang mengedukasi. Iya, tahu contoh konten. Contohnya jangan pacaran di bulan Ramadan. Nah, Ya. itu termasuk. Itu juga. Bukan hanya di luar Ramadan, di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Iya. Oh iya, ini salah satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang masuk juga di kotak suratnya podcast Pro 2 Makassar ya. Iya. Bagaimana hukumnya pacaran di saat bulan Ramadan? Oke. Saya jelaskan ya. Pacaran itu di dalam Islam itu tidak ada. Oh. Jadi mau di luar Ramadan, mau di dalam Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabul zina. Jangan mendekati zina. Ini dilarang mendekati. Malah ke sana, Pak Ustaz. Oh. Nah, pacaran itu kan ada 3 ya. Pacaran itu justru akan mengarahkan kepada perbuatan zina. Yang pertama, berdua-duaan dengan bukan muhrimnya. Kalau LDR? Nah, LDR itu tergantung dia obrolannya apa. Oh, iya. Jadi orang bukan harus, itu yang pertama salah satunya ya, bertemu dengan yang bukan muhrimnya. Kemudian yang kedua, tentu dengan cara istilahnya tidak pada pasangannya lah. Artinya pada saat kita mungkin apa tadi? LDR. Ah, itu mungkin barangkali di dalam percakapan kita ada yang mengarah ke hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu dia. Kata-kata romantis. Nah, kata-kata romantis. Kalau LDR kan bisa video callan Pak Ustadz. Bisa Dan Video call, justru kan video call-nya itu yang membuat kita bertemu dengan orang yang bukan muhrim kita. Meskipun kita tidak bertetap langsung, tetapi paling tidak ketika ada perasaan satu sama lain yang mungkin tidak disahkan atau dihalalkan, itu termasuk bagian daripada zina. Nah, itu. Iya. Jadi itu dia jawabannya. Bukan di bulan Ramadan saja diharamkan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Jadi Jadi harus putus. gimana ya? Putus. Kalau menurut saya, putuskan atau halalkan. Betul sekali. Itu aja pilihannya. Itu hanya ada putuskan atau halalkan. Ya. Dicatat ya. Hanya ada 2 pilihan, putuskan atau halalkan. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan apa ini, Rai? Ini pengalaman dari teman kedua yang tahun lalu katanya nih. Ya. Katanya Pak Ustadz, tahun lalu saya telat bangun Pak Ustadz. Telat Pas bangun. lagi sahur. Hmm. Tapi bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah puasa saya sah meskipun saya tidak bangun sahur atau tidak sah Pak Ustadz? Oke, jadi kalau masalah sahur dan tidak sahur, jadi sahur itu kan tidak masuk dalam rukun puasa ya. Dia hanya sekedar sunnah, tapi sunnahnya sangat muakkad. Artinya sunnahnya sangat dianjurkan. Jadi ketika Rasulullah bersabda di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau misalnya terlewatkan sahurnya, itu aja fadilah keutamaan daripada sahurnya yang hilang, tapi puasanya tetap sah saja. Karena itu kan hanya sekedar sunnah, bukan rukun daripada puasa itu sendiri.
Justru yang biasa kalau misalnya kita mengwanti-wanti, karena ada pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ketika seseorang tidak berniat di malam hari kemudian tidak sahur, ada yang menghukumi itu sebagai puasanya tidak sah. Ada sebagian ulama begitu. Tapi kita bisa pakai mazhab Imam Hanifah. Di pagi harinya kita bisa berniat. Nah, karena memang niat itu bagian daripada rukunnya puasa. Jadi harus ada niat. Ya, ada niat. Kalau masalah sahurnya, sahur itu kan hanya sebatas sunnah, tapi sunnahnya sangat muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Jadi kalau kita lewatkan, ya itu hilang pahalanya, hilang keberkahannya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya tujuan daripada sahur itu kan selain mendapatkan keberkahan juga untuk menambah stamina. Iya. Seperti itu. Dan sampai puasa setengah hari, Ji. Nah, itu dia. Tapi ada juga Pak Ustadz, biasanya kalau sahur biasanya kita kayak ndak mood ki makan Pak Ustadz. Ya. Mau kita minum supaya cepat ki lagi tidur. Nah itu bagaimana itu? Iya, iya. Itu memang sering juga ya. Kadang ketika di bulan puasa itu kita mungkin terlalu banyak beraktivitas ya, sehingga mungkin kadang lelah, kadang juga tapi itulah tantangannya ketika kita berada di bulan Ramadan. Di sisi lain kita harus persiapkan kondisi fisik, di sisi lain juga kita banyak kesibukan untuk memperbanyak ibadah. Fastabiqul khairatnya itu memang sangat penting di dalam Ramadan. Nah, tapi itu tadi, minum air putih itu namanya sahur itu artinya tidak masalah. Yang penting itu tadi. Cuma kalau saran saya, kalau bisa minum yang manis-manis supaya ada sedikit penambah imunnya ya. Karena tapi kalau orang sudah terbiasa minum air putih ya, sahur itu kan hanya sekedar biar 1 biji kurma saja kita minum, kita makan untuk sahur itu sudah berpahala. Karena intinya kan ini ada sahurnya. Karena itu keberkahannya yang dicari. Tapi kalau ada memang orang yang lebih kuat tahan tanpa sahur, tapi sebisa mungkin ada yang dijadikan sebagai santapan sahur. Jadi sahur itu tidak mesti pakai nasi. Nah, Boleh pakai air minum. Yang betul. penting intinya sebelum kita berpuasa, ya kita niatkan di situ Ya. sebagai pembuka untuk membuka puasa kita. sahur. Biasanya tuh anak kosan kayak Energen, Ya. Proma. Iya. Kayak pengalaman banget. Kalau nih. anak-anak kos biasanya yang penting ada sahur ini. Iya, iya. Nah, tapi bukan cuma itu, biasanya kan kalau bulan puasa itu pasti kayak beda staminata dengan Yang biasa-biasa. bulan biasanya. Nah, Ya. bagaimana itu kalau kita sebagai anak muda mengisi bulan puasa dengan scroll, baring, Iya. kegiatan-kegiatan yang mungkin bersantai, lebih banyak magernya. Iya, iya. Nah, bagaimana itu di bulan Ramadan? Apakah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan? Iya, iya. Jadi memang segala sesuatu ibadah yang kegiatan yang kita lakukan di Ramadan kita niatkan sebagai ibadah. Tapi kalau tadi itu hanya sekedar scroll HP, itu kan perbuatan sia-sia sebenarnya kalau tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr itu, bahkan Allah bersumpah sendiri dengan waktu. Ada suratnya itu. Sering kita mungkin baca kalau pendek sekali itu ya, Ray. Dihafal kalau Dihafal ya? Tidak. Surat Al-Asr. Masa enggak hafal? Coba. Wal asar. Innal insan. Nah, itu dihafal, Ji. Artinya apa? Wal asar itu Allah bersumpah demi waktu. Allah sendiri yang bersumpah, wal asr. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya celakalah orang, merugilah orang yang tentunya menyanyiakan itu tadi. Innal insana lafi khusrin. Illa ladina amanu, kecuali, ada kecualinya. Illa ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan apa? Beramal soleh Dan apa? Illa ladina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang beramal saleh dan tentunya orang yang beriman. Jadi beramal dan beramal soleh. Nah, kalau kita hanya sekedar menghabiskan waktu, hanya sekedar buka-buka HP, tidak ada manfaatnya, itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran orang yang merugi. Bahkan Allah. Itu bayangkan itu. Betul. Ayat yang disiapkan khusus oleh Allah untuk mengingatkan orang yang melakukan kelalaian, apalagi ini di bulan Ramadan. Masya Allah, waktu itu harusnya kita manfaatkan untuk beribadah. Itu aja. mengejar Mengejar pahala. pahala, betul. Pokoknya di Ramadan itu kita berfastabiqul khairat. Memang tempatnya kita untuk, istilahnya kalau kita mau pertandingan ini, kita memang sama-sama bertanding Berbuat baik. untuk berbuat banyak kebaikan. Oke. Jadi kurangi scroll sosial media. Karena kadang ada orang scroll sosial media sampai tunggu azan maghrib. Iya. Jadi Iya. tidak ada dengar azan dulu.
Azan biar. Berbuka. Makanya itu tadi saya ingatkan di awal, sebelum masuk Ramadan siapkan dulu ilmu. Karena itu tadi ketika orang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan kesesatan tadi. Akhirnya apa tadi? Sibuk puasa, tapi dia tinggalkan sholat 5 waktu. Nah itu bagaimana? Ini paling banyak kayaknya ini puasa tapi tidak sholat. Tidak sholat. Nah. Bagaimana itu? Apakah puasanya sia-sia atau bagaimana? Coba sadarkan dulu teman-teman. Mungkin. Jadi ya begini ya. Jadi posisinya sama-sama wajib. Puasa Ramadan itu kan wajib. Iya. Jadi di puasa Ramadan itu wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dalam rumus tafsirnya itu, kalau di dalam Al-Qur'an, kalau Allah menggunakan kalimat iman, berarti itu menunjukkan tingkat kualitas keimanan seorang hamba. Jadi puasa diawali dengan kalimat iman, maka puasa itu menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Begitupun juga dengan sholat. Sholat itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqamus sholata yang jelas di situ perintah sholat di awalnya diawali dengan kalimat iman, maka sholat itu menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Jadi semakin kualitas sholatnya rajin, maka menunjukkan bahwa kualitas imannya bagus. Tapi begini, ada salah satu sama-sama ini kan posisinya wajib ya. Jadi sholat wajib, puasa wajib. Tapi ada orang hanya puasa tapi tidak sholat. Nah itu kalau dalam rumusnya, menurut beberapa referensi yang pernah saya baca dari beberapa ulama, itu kalau misalnya kita puasa itu tetap angkanya 0. Kalau sedekah tetap juga 0. Kemudian zakat 0. Tapi yang memberi angka ini adalah sholat. Nah, karena sholat inilah yang memberi angka 1, makanya bisa bernilai. Jadi kalau misalnya puasa dia zakat, dia haji, tapi tidak ada sholatnya, jadi 0-0 semua. Tapi kalau diawali dengan sholat, maka ini semua bernilai ibadah. Ibadah yang lainnya. Makanya di dalam sholat itu adalah tiannya agama. As-sholatu imamuddin. Sholat itu adalah tiannya agama. Bahkan sholat itu adalah kunci daripada kebaikan. As-sholatu miftahul khair. Kunci dari segala kebaikan. Jadi kalau misalnya cuma hanya sekedar puasa, tetapi dia tidak sholat, itu akan tidak mendapatkan kebaikan. Nah itu. Itu sama kayak begini ya proses kayak mengisi air gelas di gelas yang kosong, di gelas yang bocor. Yang bocor. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kosong. Cuma masuk tapi keluar lagi. Ya, sama halnya begini toh. Misalnya Ray puasa. Terus mengeluarkan zakat. Tapi nanti akan diperlihatkan semua pahalanya di akhirat. Ini Ray, pahalamu. Baik. Ini kau juga sudah menyumbang di masjid. Ada rumahmu dibangunkan kau di masjid, di surga. Masya Allah. Tapi mau kau masuk cuma sekedar lihat, tidak ada kuncinya. Begitu. Sholat itu adalah kuncinya daripada semua yang kita lakukan. Jadi sama nanti yang temukan ini lampu ini. Saya temukan kamera ini kan siapa yang penemunya ini lampu kah? Siapa penemu lampu? Albert. Bukan Ambo ya? Bukan. Albert. Cahaya bangunan. Ya. Jadi yang temukan ini nanti lampu itu nanti di akhirat diperlihatkan, ini banyaknya pahalamu, pakai orang podcast, pakai orang menyiar, tapi diperlihatkan. Tapi karena dia tidak beriman, dia tidak sholat, dia hanya sekedar melihat, luar biasa pahalanya nih, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak sholat, akhirnya tidak ada kuncinya untuk mendapatkan kebaikan itu. Begitu. Jadi sholat yang utama. Tersinggunglah wahai kawan-kawan yang tunggu dong, sabar. Nah, yang identik itu kalau bulan Ramadan itu pasti adalah buka bersama. Nah, bagaimana itu hukum Kakak Ruslan? Kalau kita ikut bukber tapi tidak puasa? Bukan. Tidak. Pengalaman ya. Bagaimana itu? Kadang kita memang sholat, tapi pas bukber kita
apalagi Apa istilahnya itu Kak? kita jamak ke sholat maghrib ke sholat isya karena kita karena lagi sibuk ini, ngumpul, bukber Pak ini. Ustadz. Bagaimana Oke. itu? Apakah diperbolehkan atau sebenarnya itu salah? Kalau dari sisi ilmunya sih mungkin dia tidak paham ya. Kalau dia mau jamak kan persyaratannya untuk jamak sholat itu kan harus safar. Dia harus melakukan perjalanan dan ada ya misalnya ada memang jarak-jarak tertentu. Kalau bukbernya misalnya di Parepare, berangkat dari sini ya boleh dia jamak. Tapi kalau Makassar dia bukber, dia kasih jamak, itu namanya menyia-nyiakan menyepelekan sholat. Ya, jadi itu diancam dalam Al-Quran itu. Orang-orang yang seperti itu ada orang yang rugi, ada orang yang berdosa karena sholatnya itu tadi. Fawailul lil musallin alladzina di dalam surat apa itu yang jelas ada ancamannya itu orang yang melalaikan sholat itu. Jadi dia bermain-main dengan sholatnya. Tapi kalau misal ini Pak Ustadz kayak kan di bulan Ramadan juga ada sholat tarawih. Ya. Nah, biasanya ada orang puasa tapi tidak sholat tarawih itu bagaimana? Ada orang puasa tetapi dia tarawih. Tidak sholat tarawih. Oh, tidak salat tarawih. Tarawihnya Dua ji atau Ya. satu ji. puasa ini. Ya, jadi puasa itu kan tadi hukumnya wajib. Kemudian tarawih itu juga bukan wajib, sunnah muakkad. Sunnahnya tapi muakkad, sangat dianjurkan. Jadi ketika ada orang puasa tapi tidak tarawih, itu tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Cuma dia kehilangan faedah daripada sholat malam itu sendiri. Karena Rasulullah sendiri menyatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dengan cara sholat malam, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita mau diampuni dosa, maka tentu kita harus ambil sholat tarawih tadi itu. Karena salah satu janji baginda Rasulullah dalam orang yang menghidupkan malam Ramadan itu dengan sholat, yaitu mendapatkan ampunan dosa. Iya. Kalau memang mau mengejar pahala, sebaiknya ya salat tarawih di Pak Ustaz tahu. Makanya saya kayaknya Tidak ambil siaran di malam. bulan Ramadan nggak ambil siaran malam. Tidak begitu nah, begitu. Katanya tidak mau ambil siaran malam karena mau fokus tarawih. Oke, satu ada juga pertanyaan ini mungkin perwakilan dari seluruh perempuan-perempuan di bulan Ramadan itu kadang ada kejadian di mana kita sudah puasa dari subuh sampai mungkin sekitar 5 menit bunyi masjid maghrib, tiba-tiba halangan. Bagaimana itu kayak dia sia-sia tak berjam-jam menahan haus dan lapar. Apakah dilanjutkan atau memang harus dibatalkan itu Pak Ustaz? Yang jelas kalau salah satu penyebab batalnya puasa itu tadi haid, nifas, dan habis melahirkan. Dan memasukkan sesuatu di antara 5 lubang. Ada 5 lubang yang tidak boleh dimasuki. Apa itu? Lubang mulut, telinga, hidung, masih ada lagi lubang lainnya. Tapi ya yang jelas ada 5 lubang yang memang itu membatalkan puasa. Kemudian itu tadi haid, nifas. Jadi kalau masalah kesia-siaan tidak ada yang sia-sia. Allah sudah menilai bahwa hamba-Ku ini betul-betul bersungguh-sungguh. Dia sudah mulai sahur sampai menahan puasa, tapi tiba-tiba qadarullah dia harus batal puasanya di waktu jelang maghrib. Nah itu tidak mengurangi pahalanya. Yes, tapi tetap puasanya tapi puasanya tetap batal, ya, tetap harus diganti. Harus diganti. Itu diganti. Pertanyaan Ada juga terkait hobinya, pertanyaan terkait Rai itu hobinya. kalau- Rai bukan bulan Ramadan, bukan Hobi bulan apa ini? Ramadan. Hobi berenang. Hobi berenang. Saat di bulan Ramadan. Saat di bulan Dia Ramadan. seduyung meremeh sebenarnya. Dan Kan bulan tahu Ramadan, hukumnya? bagaimana tahu hukumnya? Berenang di saat berenang Bulan di saat Ramadan. Ya, puasa. kalau berenang itu tidak masalah. Yang penting dia berenang. jangan berenang sampai menyelam air, menyelam sambil minum air. Itu yang tidak boleh. Iya. Dia berenangnya pakai sirup DHT. Ya. Jadi kalau berenangnya kan memang kan ada biasanya kalau niatnya berenang untuk olahraga yang tidak masalah. Tapi kalau untuk misalnya karena orang berenang itu selalu basah kepalanya, akhirnya tidak merasakan haus, niatnya kan sudah beda ya. Nah itu mengurangi pahala. Tapi kalau sudah berenang sambil minum air, nah itu yang membatalkan puasa. Sengaja telan. Iya. Atau kumur-kumur misalnya, mau wudhu kumur-kumur, 3 kali kumur-kumur, 1 kali jangan dibuang. Nah itu juga membatalkan puasa. Tapi itu juga pas ada pertanyaan juga kalau mandi 3 kali sehari katanya bisa membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa selama itu tidak ada yang masuk di ya, ini ya. cuma mengurangi pahalanya karena mungkin niatnya mandi dia karena dia ingin supaya enak terus perasaannya. Nah, makruh lah istilahnya makruh. Jadi makruh itu boleh saja. Artinya tidak mengharamkan, tidak membatalkan. Iya.
Oke, jadi siapa tahu mandi 3 hari biasanya. 3 kali. Kan biasa ada yang biasa begitu. Begitu Ramadan, rajin sekali mandi. Ada yang biasa di luar Ramadan. Ya, Sekalian sikat gigi maksud. Iya. Tidak sering sih sikat gigi dan mandi, tiba-tiba pas bulan Ramadan rajinnya cuci muka. Ya. Nah, sikat gigi itu juga termasuk bagian dari makruh. Nah, itu Makanya juga. kalau misalnya sebelum sudah sahur, upayakan sudah sikat gigi memang sebelum waktu imsak. Oh, jadi misalnya kita di mandi tak itu siang, mandi tak siang, itu harus sikat gigi atau tidak? Kalau mandi siang kan, kalau saya sih secara pribadi ya, pendapat saya tidak usah. Tidak usah. Karena kan baunya orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Oke, itu dia. Jadi kita sudah Pak Ustaz ya yang menjawab beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah dikirim ke kita, dan pastinya selalu happy dan menyenangkan untuk menyambut bulan Ramadan. Kata-kata terakhir untuk anak muda di bulan Ramadan semangat ini. berpuasa di bulan Semangat. Ramadan. Iya. Atau tekankan lagi putus sama pasangan. Jangan. Ada apa ini Pak Ustaz yang mau disampaikan? Kata-kata dari saya, semoga apa yang tadi kita bincangkan, semoga bisa terasa di hati. Kelas. Cukup sekian. Oke, cukup sekian. Terima kasih Terima kasih, Pak Ustaz Ustaz. Ruslan sudah sharing ke kita semua hari ini di podcast Habis Siaran. Sampai ketemu di podcast-podcast Yang lain. selanjutnya. Ya, mungkin siap Kak Ambo. Insya Allah, selama itu bulan kebaikan. Ramadan. Ayo kita gas. Ya, ayo kita gas. Itu dia. Oke, dan teman Pro 2, usai sudah terima gaji. Podcast terima gaji. Maaf, saya ini host magang. Ini host yang host. Oke, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih udah bersama kita di episode Habis Siaran Spesial Ramadan. Terima kasih. Ramadan. Terima kasih. Terima kasih.